Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program tentang metode numerik. Nah, pada program ini terdapat dua metode yang saya gunakan, yaitu regula falsi atau posisi palsu, dan yang kedua adalah Newton-Raphson. Nah, untuk teman-teman mungkin yang mau nyoba program yang sudah saya buat, ini bisa dilihat di sini. Ya, ini program yang sudah saya buat. Lalu apabila membutuhkan codingan untuk program tersebut, bisa lihat di GitHub saya. Ada di micjeff/numerical methods. Oke, kalau sudah lihat di follow ya. Pada program ini saya menggunakan basisnya JavaScript. Untuk pengendali dari programnya dan untuk penampilnya adalah HTML dan CSS serta SCSS atau SAS. Oke. Ya, ini. Oke. Oke. Untuk HTML-nya seperti ini. Oh ya, ini juga menggunakan modul dari math.js serta math.css, math editor. Oke. Ini adalah dependencies yang saya pakai. Saya pakai jQuery, lalu browser.min, breakpoint, util, yang kesat jQuery hingga util itu untuk penampilan. Jadi untuk nanti apabila di versi mobile ada bentuk sidebar, nah ini untuk menampilkannya, untuk membantu penampilan dari web tersebut. Lalu untuk main, math quillet, lalu math editor itu untuk pengerjaannya. Dan yang saya buat adalah yang ini, yang main.js, yang ini. Oke. Nah, seperti biasa, dengan maksud saya seperti HTML yang lain, ini menggunakan HTML5, di mana untuk CSS atau style itu ditaruh di head, lalu untuk JavaScript-nya diletakkan di body. Hal ini untuk meningkatkan kinerja dari website tersebut. Apabila script ditaruh di bagian head, maka yang ada website akan berjalan dengan lambat. Oke. Kita mulai dari indeks. Indeks itu yang sebentar. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari index.js. Maksud saya index.html-nya. Saya buat landing page yang mana terdapat dua pilihan langsung, false position or Newton. Nah, ini simple saja untuk landing page-nya, tidak perlu dibahas lebih lanjut. Oke, kita tutup aja. Ya, untuk foldernya seperti ini. Numerical method, ini untuk package JSON-nya. Memang tidak ada dependencies yang saya install di dalamnya, hanya dependencies yang bersifat online. Oke, license-nya saya pakai MIT. False position. Nah, ini. Oke. Nah, untuk CSS-nya saya bedakan antara yang index dan yang main. Main itu tuh maksudnya untuk yang nanti perhitungan seperti ininya.
Apabila lambat mohon maaf. Oke, sambil menunggu. Min itu untuk false position and Newton. Sedangkan yang indeks CSS-nya itu saya gunakan untuk yang landing page-nya. Tidak perlu bahas lama-lama penjelasan CSS. Oke, di sini saya langsung masuk ke penjelasan yang false position HTML. Kita pertama definisikan, kita tuliskan program dasar dari HTML5 yang mana terdapat tag HTML, lalu di dalamnya ada head dan body. Nah, di dalam headnya ada title, lalu link ini untuk menyambungkan dengan style atau untuk icon nantinya, icon di website. Bentar. Oke, kita langsung masuk ke body. Nah, body class is preload. Ya, ini untuk animasinya nanti, untuk loadnya, terus untuk pengerjaannya itu nanti pada saat prosesnya itulah ya, seperti itu. Oke. Oh ya, apabila di sini bingung, ID sama class itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Kenapa kok di sini ID, di sini class? Ya, tapi kalau menurut saya, apabila kita menyambungkan ke JavaScript, enaknya div-nya menggunakan ID. Meskipun tak masalah untuk menggunakan class. Oke. False position method. Ini adalah stylenya, inline style. Lalu kita masuk ke, nah, seperti ini tampilannya. Sudah saya kasihkan. Ini seperti yang di tugas buku metode numerik. Jadi untuk batas atasnya saya kasih 3, batas bawah saya kasih 2. Lalu untuk fungsinya sama, ini bisa dirubah apabila teman-teman ingin merubah. Sebentar. Misal jadi +8. Oh, bentar, mungkin ada kekeliruan dalam penulisan, nanti saya nanti saya perbaiki. Kemarin aman-aman saja waktu nyoba sebelum deploy. Oke, kita coba dengan fungsi yang ini saja. Kalau begitu kita calculate, hasilnya seperti ini. Dia berhenti meskipun batas iterasi maksimalnya belum terpenuhi. Karena ini maksimalnya, jadi dia akan berhenti meskipun hasil di sini belum ketemu. Tapi kalau sudah iterasinya maksimal, ya dia akan berhenti. Tapi karena ini sudah ditemukan, ini berdasarkan errornya, maka tidak perlu mencari sampai 30 iterasi. Nah, karena ini berhubung menggunakan array untuk iterasinya, array dimulai dari 0. Jadi di sini 0 ini iterasi pertama, iterasi kedua. Memang di sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingat, array dari 0. Untuk yang navbarnya juga nggak keluar, kita pakai back aja kalau gitu. Newton seperti ini. Nah, oke. Jadi
Ini untuk bagian yang karena ini false position, sebenarnya untuk HTML di false position dan Newton itu sama, hampir mirip-mirip, hanya beda sedikit saja nanti. Nah, ini untuk memasukkan itunya apa? Fungsinya x kuadrat min pangkat x plus 7. Ya, mungkin karena di sini dari kode editornya menunjukkan ada error. Ya, nanti akan saya perbaiki itu ke depannya. Lalu kita masukkan di sini ada input untuk value batas bawah dan error. Ini di sini saya menggunakan tabel, jadi ditulisnya dari atas ke bawah. Atas kiri, atas kanan, lalu bawah kiri, bawah kanan. Jadi ini atas batas bawah yang 2, ini batas atas. Ini maksimal iterasi, errornya. Saya di sini menggunakan persen untuk biar nggak terlalu bingung dalam JavaScript-nya nanti. Lalu seperti ini dilanjut. Nah, di sini ada fungsi button on click get value false position x low kali value, x up kali value, EPS kali value, IPS atau EPS enaknya ya. Lalu calculate dan up. Jadi maksudnya di sini apabila kita klik tombol calculate yang ini, yang merah ini, kita akan menjalankan fungsi yang ini. On click sama dengan itu. Lalu hasilnya kita masukkan di sini. Ini untuk tabel headernya, iterasi hingga error. Lalu ini untuk tabel body. Tabel body di sini memang dibuat kosong dikarenakan pada saat pengprosesan nanti akan memunculkan di sini. Ya, kan kita nggak mungkin apabila kita satu-satu, maksudnya ya kalau fungsi yang kita pakai bisa sampai 30 iterasi. Tapi kalau misalnya lebih kan jadi nggak cukup, atau misalnya nggak nyampe 30 atau cuma misalnya 15, kan sisa 15-nya percuma. Jadi di sini tabel body dibuat kosong agar nanti dibuat sendiri oleh program pada saat pengkalkulasian fungsi yang kita masukkan. Ini sidebarnya. Ya, apabila teman-teman bukanya nanti di laptop, ini sidebar ini kelihatan, tapi entah kenapa saat saya mencoba di HP pada saat ini kok nggak muncul, padahal waktu proses pembuatan aman-aman saja. Iya, saya nggak pakai laptop karena lagi ada masalah, jadi harap dimaklumi. Ini sidebarnya, lalu ini scriptnya, script src sama dengan petik 2. Sebenarnya petik 1 nggak masalah, di JavaScript tidak ada permasalahan antara petik 1 dan petik 2. Yang penting kalau petik 2 ditutup petik 2, petik 1 tutup petik 1. Seperti yang saya bilang, jQuery sampai util merupakan untuk penampilan dari website. Meskipun tidak saya pakai semua, tapi apabila teman-teman mendownload programnya yang sudah disediakan oleh jQuery dan teman-temannya itu, maka ya
yang di-download itu semua program, meskipun ada yang tidak kita pakai. Nanti untuk mengatasi lah hal tersebut bisa menggunakan Webpack agar kita hanya memakai program yang kita comot, maksud saya yang kita ambil dari pihak ketiga itu hanya program yang kita pakai di website kita saja. Tapi untuk ini saya tidak menggunakan Webpack, jadi terdeploy semua program yang ada di jQuery hingga util itu, lalu Math hingga Math Editor. Nah, untuk main.js ini merupakan yang saya buat. Lalu far around from course support, ya ini untuk menyiasati course-nya. Maklum terkadang terkena course. Apa itu course? Bisa dicari. Nah, ini untuk yang Newton-nya. Saya tidak akan lama-lama karena sebenarnya mirip untuk Newton-nya. Nah, hanya bedanya ada root, lalu derivatif. Nah, lalu di sini root ini juga ada. Nah, bedanya di sini tidak ada satu inputan lagi. Jadi programnya lebih pendek barisnya. Tapi untuk yang lain-lainnya mirip. Oke, seperti ini. Menjalankan fungsi button on click lagi. Nah, ini di jQuery ini dipakai. jQuery-nya kita pakai untuk button on click. Sebenarnya bisa, tapi agak ribet, tidak cukup waktunya. Nah, ini seperti ini. Tiba di ya, seperti yang saya bilang tadi, mirip. Lalu untuk main.js. Main.js pertama saya untuk tampilannya dulu. Jadi kan nggak enak kalau program itu, maksud saya website itu tampilannya yang dimunculkan pada saat versi mobile itu versi desktop. Kan kita akan menggeser-geser. Jadi kurang nyaman saat berselancar di website, saat menggunakan website. Makanya untuk pertama function dari tampilan. Sebenarnya ini bisa menggunakan di jQuery, tapi saya buat sendiri. Saya jadi ini nggak perlu diperjelaskan karena ini nggak masuk di situnya. Title bar, ini sidebarnya yang entah kenapa tadi nggak muncul. Mungkin kalau menggunakan laptop enak, bisa di konsol, bisa dibuka konsol lognya. Tapi karena menggunakan HP yang mana browser HP tidak ada konsol log atau inspect elemennya tidak ada. Oke. Nah, ini untuk anunya.
tampilan-tampilan lagi hingga sini. Baru kita fungsi perhitungan kita lakukan di sini. Function false maksud saya, bukan ops. Di sini saya tidak menggunakan arrow function. Arrow function itu yang seperti ini. Apabila teman-teman bingung, cons di sini nama fungsi lalu seperti ini. Bentar. Nah, bentar. Ini arrow function. Saya tidak menggunakan arrow function, sebenarnya sama saja. Ini ES5 yang saya pakai. ES5 itu maksudnya JavaScript versi kelima, sekarang kan versi ke-6. ES6. ES itu ECMAScript, perusahaan yang mengembangkan JavaScript, jadi nama lainnya JS ya ES, bukan TS. TS itu TypeScript, beda lain, itu seperti anak cabang dari JavaScript. Oke. Di sini yang pertama diambil max iterasinya dulu. Apabila kita setelah dapat maksimal iterasi dengan document.getElementById, itu kita ambil, maksudnya kita ngambil elemen di HTML yang ber-id kan max iter. Document.getElementBy, getElementBy itu merupakan fungsi dasar dari JavaScript. Lalu ada by ID, apalah yang lain-lain, dalam kurung tanda petik, serah petik 1 atau petik 2, lalu nama ID-nya. Dokumen maksudnya ini HTML-nya itu dokumennya. Di situ kita inisialisasikan menggunakan var. Lalu setelah kita mendapatkan maksimal iterasinya yang saya tulis tadi 30, kita masukkan ke dalam percabangan. Apabila error melebihi dari EPS, errornya tadi di manakah kamu error? Nah, ini di sini saya inisialisasikan errornya 100. EPS-nya itu yang sana, yang tadi. Nah, ini yang EPS. Jadi EPS itu error yang kita masukkan, sedangkan error yang di sini itu error yang sudah saya definisikan. Jadi apabila error lebih besar dari error inputan, maksudnya lebih besar sama dengan, dan iterasi kurang dari maksimal iterasi,
maka akan menghitung. Tapi apabila tidak, ya dikeluarkan, akan menghasilkan fungsi seperti ini. After finishing the recursive if, we output root and reset variable value. Ya, kalau misalnya sudah nggak kita keluarkan hasilnya. Di sini data yang dipakai yang XL, XU sama IPS. FP-nya kita hitung sama SP. Kita hitung, lalu kita hitung XR. XR di sini merupakan nilai tengah. Jadi biasanya kalau ABC di sini saya ganti XL low, up sama tengah XR. Sebenarnya enak M aja ya, median. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lakukan perhitungannya. Lalu kita lakukan perhitungan error. Error di sini fungsi ke 0, maksimal 0 dikurangi F dari XR. Hasil XR-nya tadi, hasil fungsi XR. Nah, untuk melakukan perhitungan itu menggunakan fungsi JavaScript yaitu math.abs. Untuk perhitungan di sininya, jadi perhitungan errornya bisa seperti di looping gitu. Lalu di outputnya berupa ini, iterasi ditambah. Bentar, mana tadi? Ini. Lalu iter plus plus, jadi iterasi tambah 1. Lalu kita masukkan if else lagi untuk menentukan nilai yang berikutnya. Jadi bentar, gimana? Saya tunjukkan aja biar jelas. False position. Jadi untuk menghitung yang ini sama ininya itu biar jelas, kita melakukan fungsi. Fungsinya bentar, terlewat. Nah, yang ini. Oke. Apabila tadi sudah, kita masuk ke yang sini. Nah, lalu kita output parse float, parse in itu untuk menampilkannya. Di sini maksudnya 8, terus ada 5. Ini maksudnya jumlah angka koma, jumlah digit di belakang koma. Jadi 8 ini maksudnya 8 digit di belakang koma. Coba kita lihat yang XLF ada 8. Benar atau tidak? Ya, bisa dihitung. Oke, lalu dikalikan 1. Oh ya, ini salah ini maksudnya. Seperti ini saja. Ini untuk menampilkannya.
Lalu di body.inner.html, inner.html itu maksudnya menampilkan apa ya, hasil tampilan, menampilkan sesuatu ke HTML. Jadi semacam begini, HTML untuk yang view-nya, lalu data dikirim ke JavaScript mengirim kembali datanya dengan cara inner HTML untuk ditampilkan di HTML-nya. Jadi inner HTML untuk itu. Jadi menampilkan datanya itu di sini. Lalu untuk Newton-Raphson seperti ini, fungsi yang saya pakai hampir mirip dengan yang ada di false position. Jadi bergantung pada error dan maksimal iterasi. Lalu kita lakukan perhitungannya. Nah, di sini ada FD. Ini untuk menghitung salah satu fungsinya nanti. Nah, yang ada di sini nggak muncul soalnya. Output Newton. Nah, sama ini untuk menghitungnya FD-nya. Jadi untuk FD-nya biar nggak ribet membuat di sini di dalam fungsi Newton, kita buat fungsi terpisah. Lalu kita panggil fungsi si FD tadi. Lalu sama seperti di yang sana. Ya, ini di melakukan perhitungan yang menggunakan dari JavaScript, maksud saya menggunakan library Math.js. Untuk Math.js bisa dicari nanti website, di download dari websitenya. Ini saya tandain from Math.js library, used by Math.js library. Math.js itu seperti ini biar kalian nggak bingung. Nah, oke. Ini adalah modulnya. Dari Math.js. Jadi dia bukan hanya ada satu, maksud saya hanya satu modul yang di dalamnya, tapi ada bermacam-macam modul. Ada 62.321 baris termasuk komen. Nah, jadi perlu dijelaskan untuk Math.js-nya. Untuk apabila teman-teman ingin pakai, nanti bisa dibuka websitenya, dilihat petunjuk yang disediakan termasuk dengan jQuery-nya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan yang Math.js-nya, saya menjelaskan main.js saya saja. Nah, lalu lanjut seperti yang false position.
kita outputkan newtonnya juga. Di sini kalau yang tadi saya outputnya 8 digit di belakang koma, di Newton saya menggunakan 5 digit. Ya, meskipun ada yang berhasil lolos seperti 2 ini, sebentar. Oke, tadi di nah, oke. Kita pakai inner lagi, inner HTML. Ini yang di bawahnya juga fungsi untuk menampilkan, ya maksud saya tampilan dari websitenya. Lalu ada fungsi button dan sekian penjelasan dari saya. Ya, apabila nanti teman-teman mau programnya, ini saya sediakan free di GitHub saya. Ini linknya, ya, ini linknya. Di sini ada macam-macam. Kalau teman-teman juga mau yang lain, di GitHub saya juga ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.